Halo semuanya, baik hari ini kita akan belajar mengenai graf sederhana yang khusus. Nah, sekarang kita lihat graf sederhana khusus ya. Masih ingat graf sederhana itu apa? Graf sederhana adalah graf yang tidak mempunyai sisi ganda dan sisi gelang. Itu namanya graf sederhana. Nah, di sini ada beberapa graf sederhana ya, tetapi sifatnya khusus. Yang pertama adalah graf lengkap. Graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpulnya. Nah, graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn berderajat n-1. Jadi ini K1, berarti kan simpulnya 1, K2 simpulnya 2. Berarti hanya ada satu sisi. Ketiga berarti di sini ada 3 sisi ya, yang saling menghubungkan. Kemudian keempat, nah ini ada 4 buah sisi dan ada 4 buah simpul dan setiap pasangan simpul pasti ada sisi yang melaluinya atau ada sisi yang menghubungkannya. Nah ini 1, 2, 3. Nah ini semuanya. Kemudian pada simpul 5 ya, simpul 5 kita ambil salah satu contoh. Ini titik ini yang di atas ini pasti mempunyai sisi yang hubungan dengan simpul-simpul lainnya ya. Dari sini ke sini, sini ke sini. Nah, ini juga sisi. Ini juga sisi. Begitu juga untuk K6. Kalau K6 bentuknya nanti seperti ini ya grafnya ya, ketika pada sebuah graf di mana mempunyai 6 buah simpul dan setiap pasangan simpul mempunyai sisi ya seperti ini. Nah, jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul ternyata kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus. Rumusnya apa? Yaitu n kali n-1 per 2 gitu ya. Nah, kalau n-1 di sini kan setiap simpul pada Kn ya. Berarti kalau di sini jumlah sisinya berarti bisa kita cari dengan n kali n-1 per 2 gitu. N-nya adalah banyaknya simpul. Kemudian yang kedua namanya adalah graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Nah, terdapat juga selain itu juga terdapat sisi dari simpul terakhir atau Vn yang menghubungkan ke simpul pertama atau V1. Nah, contohnya adalah pada gambar berikut. Ini adalah gambar dari 4 buah graf lingkaran ya. Salah satu topologi jaringan komputer area lokal atau LAN dan adalah topologi cincin ya atau graf lingkaran ini yang direpresentasikan sebagai graf lingkaran. Nah, berarti kalau jaringan LAN ya menggunakan topologi cincin yaitu menggunakan graf lingkaran di mana setiap simpulnya mempunyai derajat 2 dan terdapat simpul yang menghubungkan antara titik terakhir ke titik awal. Nah, gini ya. Itu ini semuanya simpul berderajat 2 dan ada sisi yang menghubungkan ke simpul terakhir ke simpul awal. Kemudian selanjutnya ada yang namanya graf teratur. Graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Ya. Berarti yang kita lihat adalah yang penting setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Nah, ini derajatnya 0 ya. Jadi dia termasuk graf teratur. Simpulnya hanya ada 1 ya, derajatnya 0. Kemudian ini derajat 1 ya, masing-masing derajat 1. Nah, gini. Berarti ini derajat simpul ini derajat 1, simpul ini juga derajat 1. Nah, ini masing-masing adalah berderajat 2 untuk masing-masing simpulnya. Nah,
Kalau kita lihat ya di sini, masih sini ya, masih gambar ini. Kalau kita lihat graf lingkaran itu termasuk pada graf teratur ya. Jadi graf lingkaran itu masuk pada graf teratur. Tetapi kalau graf teratur tidak semua masuk pada graf lingkaran karena ada yang seperti ini ya, derajat 1 dan derajat 0 ini ya, gitu. Kemudian graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat simpul tersebut, oke, ini masih pengertian graf teratur ya. Nah, ternyata pada graf teratur itu bisa juga untuk simpul yang berderajat 3 atau yang berderajat 4. Nah, contohnya pada gambar yang nomor 1 ini adalah graf teratur berderajat 3 ya, dengan 4 buah simpul. Jadi ini ada 4 simpul dan masing-masing simpul ini berderajat 3. Ini 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Oke. Kemudian gambar yang kedua ini adalah graf teratur berderajat 3 dengan 6 buah simpul. Simpulnya ada 6, kita lihat 1 2 3 4 5 6. Ini masing-masing derajatnya adalah 1 2 3, 1 2 3, ini juga 3, 3, 3 dan 3. Kemudian yang graf ketiga adalah graf teratur berderajat 3 dengan 8 buah simpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 simpul, masing-masing derajatnya 3 ya. Ini 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 semua. Gitu. Kemudian graf teratur. Masih graf teratur ya. Nah, di sini berapakah jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 12 buah sisi dan setiap simpul berderajat sama yang lebih dari sama dengan 3. Nah, kalau ada tulisan tiap simpul berderajat sama, berarti bisa dipastikan ini nanti pasti graf teratur ya, karena derajatnya untuk masing-masing simpul sama. Kemudian jumlah sisi pada graf teratur berderajat R. Nah, jadi E-nya sama dengan N R per 2. Jadi N-nya itu adalah banyaknya simpulnya adalah 2 kali sisi per R. Ya. Nah, di sini sisinya ini rumus umum ya. Yang ini adalah rumus umum yaitu E sama dengan N kali R per 2. N-nya itu adalah banyaknya simpul. Ya, R-nya itu adalah derajat, kemudian per 2. Nah, kemudian diotak-atik ya menggunakan aljabar sehingga diperoleh persamaan ini diotak-atik dengan aljabar diperoleh N atau banyak simpul sama dengan 2 kali E per R. Ya, E-nya adalah sisi, kemudian R-nya adalah derajat setiap simpul. Berarti 2 kali 12 adalah 24 per R. Nah, tadi ada syaratnya yaitu R-nya lebih dari sama dengan 3. Berarti dimulai dari R sama dengan 3. Kemudian R sama dengan 4. R sama dengan 5 dan sebagainya. Nah, coba kita lihat. Untuk R sama dengan 3, jumlah simpul yang dapat dibuat yaitu N sama dengan 24 per 3 yaitu 8. Oke, berarti bisa ya. Kemudian untuk R yang lebih dari 3 yaitu R sama dengan 4 diperoleh N-nya atau banyak simpulnya itu 4 ya. Kemudian R sama dengan 6. N-nya yaitu 4 ya. Karena ini kalau N-nya banyaknya 4, N-nya banyaknya 4 ya. Oke, banyak simpulnya 4 dan masing-masing berderajat 6. Nah, ini tidak mungkin membentuk graf sederhana. Jadi dia pasti ada yang ganda dan juga ada yang gelang. Begitu juga untuk R sama dengan 8, nanti N-nya 3, R sama dengan 12, nanti N-nya 2, R sama dengan 24, sama dengan N-nya 1. Nah, ini tidak mungkin membentuk graf sederhana. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, yaitu untuk R sama dengan 3, yaitu jumlah simpulnya 8, dan R sama dengan 4, jumlah simpulnya 6.
Nah, berarti paling banyak 8 buah simpul, paling sedikit 6 buah simpul. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya graf bipartit. Nah, graf bipartit yaitu graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, dua himpunan bagian yaitu V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi di dalam G menghubungkan simpul di V1 ke sebuah simpul di V2, disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G V1, V2. Dengan kata lain, setiap pasangan simpul di V1 demikian pula dengan simpul-simpul di V2 tidak bertetangga. Jadi maksudnya gini ya, ini adalah awalnya ini adalah sebuah graf ya. Graf ini dinamakan graf bipartit. Kenapa? Karena graf bipartit ini simpul-simpulnya bisa kita bagi menjadi dua bagian. Di sini V1 dan V2. Di mana setiap setiap sisi menghubungkan satu simpul di V1 dan satu simpul di V2. Perhatikan setiap sisinya ya. Ini kan tidak ada yang menyabang sisinya. Nah, sisinya nih menghubungkan satu ke satu. Sisi ini juga menghubungkan satu di V1, satu di V2. Sisi ini menghubungkan dari V1 ke V2. Sisi ini juga menghubungkan dari V1 ke V2. Jadi ini dinamakan dengan graf bipartit yaitu G yang yang dibagi menjadi V1 ke V2. Ini namanya adalah graf bipartit. Nah, contoh lagi. Di sini kita mempunyai graf G ya, adalah graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 yaitu ABD dan V2 yaitu CEFG. Nah, dan setiap sisi menghubungkan simpul V1 ke simpul V2 dengan cara yang sama, diperlihatkan bahwa C6 adalah graf bipartit. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Bu, misalkan kenapa sih ABC nggak jadi satu kelompok? Kan ini bisa, ya. Kan ini ABC ini dalam satu daerah. Maksudnya bukan satu daerah ya, satu daerah yang berdekatan. Coba, kalau kita pisahkan, ya, kita pisahkan. Kita pisahkan. Misalkan ini kelompoknya ABC dan kelompoknya DEFG. Kita lihat antar ABC dulu. Apakah ada sisi yang menghubungkan antara A ke B atau B ke C atau A ke C? Ada kan? Nah ini B ke C ada, A ke C ada. Jadi ABC tidak bisa kita ubah graf ini bipartit ABC dan DEFG. Nggak boleh itu karena ada sisi yang menghubungkan B ke C dan A ke C. Di mana ABC satu kelompok. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi ini diubah atau ini kelompoknya yaitu ABD sendiri. Ya, sebentar. Nah, ini ABD sendiri. Dan CEFG sendiri ya, karena ini bipartit ya berarti harus dibagi dua, nggak boleh dibagi 3, dibagi 4, nggak boleh, harus dibagi 2 saja. Nah, coba kita lihat, kita cek antara A, B, dan D apakah ada sisi yang menghubungkan. A ke B nggak ada, B ke D nggak ada, A ke D juga nggak ada. Nah, jadi A, B, D, dan CEFG gitu pembagiannya. Kemudian selanjutnya yaitu di sini masih graf bipartit ya, apabila setiap simpul di V1 bertetangga dengan semua simpul di V2 ya, maka G V1, V2 disebut sebagai graf bipartit lengkap. Ya, dilambangkan dengan K, M, N. Jumlah sisi pada graf bipartit lengkap adalah Mn. Contohnya gini. Ini ya. Ini kan pembagiannya seperti ini.
Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ya kan? Nah, perhatikan, titik ini, titik pada V1 ini, salah satu titik ini, berhubungan dengan semua titik yang di V2. Nah, ini berhubungan 1, 2, 3. Nah, titik yang satunya juga berhubungan ke 1, 2, 3. Begitu juga titik-titik ini, ya. Titik ini yang di V2 masing-masing berhubungan dengan semua titik di V1. Ini berhubungan dengan dua titik di kelompok lainnya. Ini juga berhubungan dengan dua titik di atasnya, ini juga. Nah, begitu juga dengan ini ya. Ini dibagi menjadi dua bagian. Nah, ini bagian 1 dan bagian 2. Setiap titik pada bagian berhubungan dengan semua titik di bagian yang lain. Jadi, titik ini berhubungan dengan 3 titik di bagian V1. Nah, ini juga. Nah, ternyata banyak sisinya bisa kita cari dengan cara kita kalikan banyaknya titik di V1 dan titik di V2. Ini kan titiknya ada 2. Ini ada 3. Berarti jumlah sisinya adalah 2 kali 3, yaitu 6. Kita coba ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini juga. Coba ini ya. Ini V1 ada 2 titik, V2 ada 4 titik. 2 kali 4, 8. Kita hitung jumlah sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Nah, kemudian ini contoh persoalan yang dinyatakan sebagai graf bipartit adalah persoalan utilitas. Nah, misalkan ya, ini ada misalkan di rumah perumahan misalkan ya. Ini ada rumah yaitu H1, H2 dan H3. Nah, masing-masing H1, H2, H3 ini ya dihubungkan dengan 3 penggunaan, yaitu penggunaan air, penggunaan gas, dan penggunaan listrik. Nah, setiap rumah ini kan pasti menggunakan 3 utilitas ini ya, air, gas, dan listrik. Nah, jadi H1 menghubungkan ke air, ke gas, ke listrik. H2 juga berhubungan ke air, ke gas, ke listrik. H3 juga berhubungan ke air, ke gas, ke listrik. Nah, pengantar ini ya dari rumah ke utilitas-utilitas ini dihubungkan menggunakan pipa atau kabel. Nah, di sini adalah persoalan atau menggunakan graf bipartit pada kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti banyak pipanya atau banyak kabelnya ada 9 buah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian ternyata graf bipartit ini juga bisa digunakan pada topologi bintang pada jaringan komputer LAN. Nah, di sini V1-nya adalah ini V1 ya, V1 yang di tengah saja. Kemudian V2-nya adalah ini. V2-nya saya menggunakan warna lain ya, misalkan biru. Nah, ini V2-nya adalah sisi-sisi bintangnya ini. Nah, ini ya. Itu. Nah, ini namanya adalah topologi bintang pada jaringan komputer LAN. Nah, ini menggunakan graf bipartit, yaitu V1-nya hanya ada di tengah-tengah ini dan V2-nya adalah yang ada di cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabangnya ini tidak terhingga, bisa sampai N komputer ya, N simpul. Nah, jadi di sini banyaknya sisinya bisa kita kalikan antara 1 kali N atau 1 kali banyaknya cabangnya ini. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya.